Halo Eris, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan inti isi hatinya untuk Eris Kolektif Sun Moon Rising Venus dan Mars di bulan November 2024 ya guys. Oke, ada seseorang yang ingin kamu intip isi hatinya Eris. Kenapa kamu pengen tahu isi hati dia? Tentu saja karena ini orang penting bagimu ya guys. Kalau nggak penting mah buat apa buang-buang waktu ya nggak sih? Orangnya mungkin masih ada di dekatmu saat ini, kamu rutin ketemu sama dia, rutin komunikasi dengan dia, atau bisa jadi kamu tahu dia ada di mana tapi kalian udah nggak komunikasi lagi guys, udah nggak saling ketemu lagi atau saling menghindar, bisa jadi juga saling blokir. Dan skenario ketiga, ini orang bagaikan hilang di telan bumi, kamu nggak tahu dia ada di mana saat ini. Oke, dari tiga skenario yang aku sampaikan barusan, ciri-cirinya sama Eris. Ini orang bukan tipe orang yang bisa dengan mudah untuk mengungkapkan isi hatinya atau menyampaikan perasaannya ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu guys kira-kira isi hati dia terkait dengan kamu di bulan November ini seperti apa, oke? Oke, aku bicara dengan banyak Eris sekaligus ya. Jadi nggak semua Eris akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi, dibawa santai saja, jangan terlalu dipikirin, yes. Dan ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Oke, kerjasama kamu sangat dibutuhkan untuk memfokuskan wajah ini orang guys, dan sebutkan namanya di dalam hatimu sampai nanti kartunya terbuka di atas mejaku supaya kita bisa terkoneksi, karena itu satu-satunya jalan untuk kita terkoneksi, supaya nanti aku bisa jelaskan kartu yang keluar dengan sebaik-baiknya ya. Oke, mari kita langsung mulai saja Eris. Dari Oracle dulu satu kartu. Dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Eris, gung gung gung. Kemari, gung gung gung. Eris. Oke, apa katanya? Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego, issues, jealously. Ini orang masih ada di dekat kamu saat ini Aris. Aku lihat ya, kebanyakan dari Aris yang akan resonate dengan readingan ini saat ini sedang bersama seseorang yang sedang kalian intip isi hatinya ini, dan sikapnya membingungkan sekali. Kayak kamu tuh nggak ngerti ini orang maunya apa sih, atau apa sih yang terjadi sama dia, kok sikapnya begini, sulit untuk kamu pahami, oke? Bisa jadi dari cara dia bicara ke kamu, atau bisa jadi dari tindakan dia sehari-hari, perilakunya ke kamu, kamu sulit pahami. Bisa jadi berubah-ubah, atau bisa jadi kayak tidak terprediksi. Oke. Ada frustasi di sini katanya dalam in relationship. So this is relationship. Oke, orang yang sedang aku reading saat ini sedang in relationship dengan kamu, dan dia frustasi dengan relationship ini. Kenapa? Karena lack of confidence. Confidence itu kepercayaan diri, guys. Jadi dia tuh ngerasa kayak lack ya, itu kekurangan. Artinya menghadapi kamu kurang percaya diri, oke, berbicara sama kamu kurang percaya diri, selalu menganggap kamu itu lebih hebat dibandingkan dia. Jadi kayak menjaga sesuatu yang berharga. Bayangkan ada orang yang sedang lack of confidence dan dalam keadaan menjaga sesuatu yang berbahaya, yang berharga. Ada uang 10 juta di dalam tas. Aku ini paling gak bisa dengan yang namanya menghadapi kalau ada orang jahat gitu, perampokan atau apa segala macam, nggak bisa berantem gitu ya guys. Dan bisa jadi juga orangnya tipe yang nervousan. Jadi ada orang yang bawa 10 juta itu mukanya santai, dan ada orang yang bawa 1 juta aja mukanya kacau balau guys, kayak kayak selalu merasa dikejar-kejar bayangan. Something, bringing something precious, dan precious itu adalah kamu, sangat berharga sekali, dan I cannot handle you, something like that. Oke, dan itu membuat ini orang frustasi. Kalau seandainya ada sesuatu yang berharga guys, dan kita tahu bagaimana cara menghandlenya, itu nggak akan bikin kita frustasi. Tapi kadang-kadang hal yang berharga bikin kita frustasi because we don't know how to handle it. Ini orang tidak tahu bagaimana cara untuk menghandle kamu, dan kemudian kamu itu menurutnya berharga. Itu yang membuat dia frustasi saat ini, oke? Self sabotage itu sebenarnya akar permasalahannya. Jadi dia kayak merasa dirinya kurang berharga, kayak merasa kurang pantas untuk bersama denganmu in relationship katanya guys. Jadi saat ini sedang ada relationship ya, merasa kurang pantas, merasa kamu itu bakalan ada peluang diambil orang ya, kamu itu bakalan cepat bosan sama dia, kamu itu bakalan cepat kayak judging dia, atau cepat kayak ngerasa
bahwa dia itu bukan orang yang tepat untukmu because lack of self confidence tadi ya. Jadi kan ini orang nggak pede guys, jadi dia selalu menganggap kalau kamu itu kapan saja akan bisa meninggalkan dia atau kapan saja akan bisa menemukan orang yang lebih baik dari dia. Itu bikin frustasi guys, percaya nggak percaya. Kamu mungkin pernah mengalaminya langsung. If we don't sure about we are not sure about we can handle a situation or something, itu kan frustasi sekali. Bos misalnya bilang di kantor, hey kamu Eris, hari ini kamu akan saya naikkan menjadi manajer, tanggung jawab kamu akan besar. Dan kemudian dalam masa low of self confidence atau insecure, itu akan bikin frustasi. Sebenarnya itu kabar baik gitu, naik jadi bos, jadi manajer itu kan kabar baik ya guys. Di mana-mana orang akan dengar, wah selamat ya, pasti akan bilang begitu. Tapi kamu Eris akan ngerasa ini adalah beban, akan frustasi sekali dengan kenaikan posisi tersebut because of self confidence. Kayak begitu nih yang terjadi sama ini orang saat ini, sehingga kamu kayak kebingungan guys tentang apa yang harus kamu lakukan menghadapi dia, atau bisa jadi kamu merasa sulit sekali untuk mengerti keadaan ini orang ya. Apa yang harus kita lakukan ketika orang low self confidence guys? Yang pasti kamu jangan makin mengintimidasi dia, itu yang paling penting. Kamu akan melihat banyak sekali kekurangan orang yang dalam masa low of self confidence, dan itu biasanya akan keluar dalam bentuk arogansi biasanya guys ya. Jadi kalau dia merasa dirinya tuh kurang lebih cerdas kamu dari dia tuh kan selalu ngerasa kayak atau berusaha untuk membuat supaya dia terlihat cerdas. Kalau dia itu ngerasa bahwa dia itu kurang kaya dibandingkan kamu, dia tuh akan selalu berusaha untuk membuat dirinya jangan sampai terlihat miskin di hadapanmu. Oke? Itu hal yang lumrah sekali terjadi, dan kamu akan bisa ngerasain sendiri Eris bahwa this person is low of self confidence. Itu makanya kamu jangan makin menjatuhkan ya kalau memang ini orang berharga bagimu. Oke, mari kita lihat dulu dia ini berharga atau enggak untuk kamu Eris. Oke, ada kartu Justice Libra datang di sini guys. Oke. Yang pertama mana? Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga The World, The Star. Yes, this person cannot handle you. Ini yang paling penting yang perlu kamu ketahui Eris, dan ini bukan kesalahanmu guys. Aku lihat even kamu berusaha untuk membuat ini orang percaya diri, yakin dengan apa yang dia miliki untuk bisa lebih pede dalam menghadapi kamu, but still this person is not trying to do so. Hierophant, Erasor, The World. Dan aku lihat ini berkaitan dengan prinsip tertentu guys ya. Kayak ada yang kamu jalani saat ini Eris membuat kamu terlihat cool, keren, berharga, tapi dia tidak bisa terima. Aku nggak tahu itu apa guys. Let's say misalnya ya kamu itu bergaul dengan orang-orang yang high class, bisa jadi Eris ya, atau teman-teman kamu itu keren-keren, atau kamu itu bergaul dengan golongan-golongan pengusaha, sementara ini orang mungkin orangnya sederhana saja, mungkin dia pekerja biasa, atau misalnya dia tuh bukan nggak ada kenalan dengan para pengusaha seperti yang kamu jalani saat ini, dan itu yang membuat dia low self confidence. Oke? Tapi dia punya prinsip untuk tidak mau sama seperti kamu, nggak mau menjadi seperti dirimu, but this person thinks that you are good. You are precious, kamu berharga. Itu dia yang menjadi jelimet aku lihat di sini. Karena saat ini orang yang sedang kamu intipisi hatinya ini bingung dengan apa yang dia inginkan. Menginginkanmu, maka dia harus bisa menerima kamu apa adanya, yang menurut dia cool, keren, hebat, walaupun bertentangan dengan dirinya, atau mengakhiri, atau menyudahi, atau berhenti, keluar dari frustasi ini. Masih dalam masa-masa seperti itu aku lihat di bulan November ini. Tapi sooner or later nggak lama lagi The World datang di sini. Ini orang nggak akan mampu melanjutkan perjuangannya untuk bisa handle you well. Oke? Dan kemudian The Star muncul di sini untuk kamu Aries. That's the best thing for the two of you. Ya, aku lihat akan ada yang berakhir di sini guys, karena ini orang nggak nyaman, nggak bisa tenang dengan kamu, dan ini bukan salah kamu Aries ya, it's not your fault guys. Kamu nggak mungkin
jadi bertanggung jawab untuk self confidence-nya seseorang, gak mungkin. Ya dia harus fight untuk itu. Setiap kali kita merasa diri kita tidak kurang percaya diri menghadapi orang, kita harus cari tahu alasannya kenapa kita nggak pede melihat dia, dan kemudian we need to do something, right? Oke. Tapi ini orang kan nggak bisa melakukan apapun terkait karena terhalang oleh Hierophant ini. Itu yang aku bilang tadi, prinsip tradisional yang dia pegang saat ini, yang dia nggak mau ubah, mau nggak mau membuat kalian berada di frekuensi yang berbeda. Dan itu lagi-lagi bukan kesalahanmu. Ini orang mental dari hidupmu, aku lihat. Still guys, karena kartu ini bukan kartu yang bagus dan ini datang untuk dia, siapapun yang sedang aku reading saat ini, maka mentalnya dia dari hidupmu adalah hal yang terbaik untukmu. Gak usah menyalahkan kamu, gak usah menyalahkan dia. That's the best thing for the two of you, because the two of you are in a different frequency, different vibes. Jangan dipaksakan. Kamu pun akan sulit sekali untuk memahami dia, dia pun akan selalu frustasi untuk memahami kamu. So better separate in a different way. Entah apapun hubungan yang sedang terjadi di antara kalian berdua saat ini ya, tapi that's the best thing for you katanya. Karena The Star ini selalu cerita tentang solusi terbaik. Even manusia tidak suka, tapi ini solusi terbaik, oke? So release, let go Aries. Karena kalau memaksakan kebersamaan ini, kamunya itu terbebani, dianya pun terbebani, oke? Oke Aries, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan intuisi hatinya di bulan November 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Aries. Thank you very much. Dadah guys.